Direktur Aus. TKW. Ini jangan berat-berat, nanti ditandai kalau masuk. Pak Ben paling awal ya. Pak Sri. Monggo Pak Sis. Pak Sis. Depanin sih. Pak Asar. Enggak, soalnya belum berdiri, belum berdiri ya Pak. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 11 Mei 2021 dan dikonsultasikan secara intensif kepada tim promotor dan dibahas secara cermat dengan memperoleh masukan dan saran tertulis maupun lisan dari Dewan Penguji Ujian Disertasi Tertutup yang terdiri dari promotor 1, anggota penguji Profesor Dr. Siswanto Mas Rudiana, promotor 2, anggota penguji Bairudin Basori, anggota penguji 3, Profesor. Sementara itu, nilai-nilai kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin dapat dijadikan sebagai alternatif model kepemimpinan untuk saat ini. Demikianlah latar belakang disertasi ini diangkat agar lebih fokus, maka kemudian peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut. Yang pertama adalah teori kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Yang ketiga, teori model kepemimpinan seperti servant leader dan juga Maxwell. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pertama pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hermeneutik, yang kedua maqasid Al-Quran, dan yang ketiga adalah strukturalisme transendental yang ditemukan oleh Kunto Wijoyo. Kedua, sebagai sumber primer berupa karya dan buku Kiai Haji A.R. Fakhrudin serta servant leaders karya Robert K. Greenleaf, juga buku 5 level kepemimpinan oleh John C. Maxwell. Sumber sekunder berupa dokumen atau sumber pendukung untuk sumber primer. Yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, identifikasi, klasifikasi terhadap data tersebut. Dan yang terakhir, analisis konten atau content analisis dan reduksi data. Biografi kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin yang lahir pada tanggal 14 Februari 1916 dan wafat pada tanggal 17 Maret 1995 dalam usia yang ke-79 tahun 1 bulan dan 1 hari. Rentang waktu tersebut, perjalanan hidup, kepribadian, pemikiran, dan hasil karyanya telah menjadikan beliau seorang pemimpin. Sekaligus kepemimpinan beliau terbentuk dari pertama, penanaman sikap seorang abdi dan bangsawan sejak masih kecil, yaitu di Puro Pakualaman hingga umur 10 tahun. Dua, penanaman nilai-nilai Islam hasil dari pendidikan sang ayah yang begitu kuat dan para gurunya yang masuk dan langsung belajar pada kitab-kitab rujukan primer Islam sejak remaja. Yang ketiga, kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin terbentuk karena penjiwaan atas budaya Jawa yang adiluhung dalam proses menuju kedewasaan. Sesuai dengan rumusan masalah, pembahasan disertasi ini tertuang dalam penjelasan sebagai berikut. A. Servant leaders. Menurut Robert K. Greenleaf, bahwa kepemimpinan etik adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi sekaligus mengembangkan orang lain. Memiliki 9 karakter. Yang pertama, mendengarkan, menerima orang lain atau empati, kemampuan memprediksi, juga melakukan pendekatan dan komunikasi yang persuasif, serta memiliki konseptualisasi, kemampuan memperbaiki dan menyembuhkan, melayani dan komitmen pertumbuhan manusia, dan yang terakhir atau ke-9, membangun komunitas. Implementasi teori servant leader di atas
dalam kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin dapat kita lihat. Yang pertama, mendengarkan pendekatan teori psikologi Edward Toddins, Social Intelligence, dan Howard Gardner, Interpersonal Intelligence. Yang kedua, menerima orang lain dan sekaligus empati. Sejalan dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Lewis Goldberg's The Big Five Personality Theory. Demikian selanjutnya, kesembilan implementasi psikologi kepemimpinan Pak A.R. kami jelaskan secara runtut di dalam disertasi kami. Yang terakhir, bahwa dalam membangun komunitas, Kiai Haji A.R. Fakhrudin sangat beririsan dan berkaitan erat dengan Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Implementasi beliau sering memberikan makanan untuk karyawan, sekaligus membantu mengatasi masalah-masalah pegawai pada saat itu, bersilaturahim kepada para pemuka agama di daerah maupun di Yogyakarta, sekaligus menjalin hubungan baik dengan pemimpin negara. Yang ketiga, tingkatan psikologi kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin ditinjau dari perspektif John C. Maxwell. Yang pertama adalah jabatan. Bahwa Kiai Haji A.R. Fakhrudin telah memenuhi apa yang menjadi level pertama dengan ditunjukkannya bahwa beliau sebagai Ketua BDM Yogyakarta, anggota PP Muhammadiyah atau dulu disebut dengan Popskur Muhammadiyah, Ketua Umum PP Muhammadiyah, sekaligus juga sebagai pejabat Kepala Kementerian Agama pada saat itu. Level kedua adalah perkenanan. Beliau ditunjuk sebagai wakil PP Muhammadiyah untuk dakwah di berbagai daerah. Juga disepakati sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah setelah beberapa saat Kiai Haji Fakih Usman meninggal setelah muktamar. Tingkatan berikutnya adalah produktivitas yang bisa kita lihat. Banyaknya karya beliau, baik berupa buku maupun pedoman, sekaligus dokumen yang tertata rapi dalam bentuk orasi di Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Level keempat adalah pemberdayaan. Pada masa beliau memimpin Muhammadiyah, kader-kader dididik dan dilatih sekaligus didiklat untuk mempersiapkan kepemimpinan masa depan. Beliau juga senantiasa melibatkan para kader muda ini dengan berbagai peran dan mengutus ke berbagai daerah untuk mengetahui kondisi Muhammadiyah dengan cara melibatkan langsung sekaligus menginap di rumah para pemimpin Muhammadiyah setempat. Pada posisi puncak tahun 1985, Kiai Haji A.R. Fakhrudin berkeinginan mundur dari Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mempersilahkan para kader untuk maju sebagai ketua. Dewan sidang yang berbahagia, berikut model kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin dalam temuan peneliti. Yang pertama, selain mendengarkan, tetapi juga beliau suka memberikan solusi. Beliau memiliki kepribadian sebagai seorang pemimpin yang terbuka dan empati, sekaligus komitmen dan mengayomi, menarik simpati dan kepercayaan jamaah atau anggota, bahkan orang lain. Memiliki semangat kolektif kolegial, memberikan arahan yang mudah dipahami oleh semua pihak, melayani bawahan dan masyarakat umum, dan tidak membeda-bedakan, mengembangkan religiusitas pribadi, kelompok, dan sosial, bersifat demokratis dan patriotik, punya sikap welas asih, toleransi, memotivasi bawahan, sahaja dan sederhana atau semana, sekaligus bersahabat. Menurut peneliti, implementasi kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin telah melebihi 9 ciri khas tertentu dan memenuhi 5 level kepemimpinan menurut Maxwell. Maka model kepemimpinan beliau bisa dikatakan berada pada posisi post-servant
leader. Peneliti merumuskan bahwa seorang pemimpin post servant leader memiliki karakter antara lain spiritualitas sebagai asas, menumbuhkan dan membina religiusitas pribadi, anggota, dan sosial, mempunyai visi dan integritas yang kuat, demokratis dan patriotik, kolektif, kolegial, kematangan emosi, serta berkomitmen untuk terus melayani. Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa servant leader menurut Robert K. Greenleaf terdiri dari 9 karakteristik yang telah disebutkan di atas. Kedua, implementasi kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin memenuhi bahkan melebihi semua karakter servant leader, sehingga kepemimpinan beliau dapat dikatakan sebagai post servant leader. Level kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin juga telah memenuhi 5 level kepemimpinan menurut Maxwell. Sehingga disertasi ini memberikan sumbangsih sebagai berikut. Kekuatan layanan Kiai Haji A.R. Fakhruddin sebagai pemimpin terletak pada aspek religiusitas dan adiluhung dalam aktivitas kepemimpinannya. Peneliti menyebutnya sebagai post servant leader untuk dikaji lebih lanjut. Maka perlunya dikembangkan servant leaders yang telah utuh, yang lebih utuh, sekaligus menyentuh aspek-aspek spiritual yang lebih mendalam. Akhirnya, leading is serving, kullu ra'in wa huwa khadim. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan AR. Tapi Anda juga menghubungkan dengan teori Maxwell. Teori Maxwell 2014, The 5 Levels of Leadership. Jadi tadi Prof. Benman juga nampaknya sama dengan saya, ingin mendapatkan narasi perbedaan antara leader dan leadership. Karena di dalam teori untuk mendekati leader itu tidak bisa menggunakan teori leadership. Itu dua hal yang berbeda. Artinya mungkin perlu ada semacam penegasan, ya, di mana yang tadi disampaikan itu adalah kita bicara tentang sifat leader. Servant leader itu sifat pemimpin, bukan sifat kepemimpinan. Sementara pustaka Anda itu sangat kayu dengan Maxwell 2014 tentang the 5 levels of leadership. Nah, perlu dijawab, sudah sulit. Ya, terima kasih. Minta bantuan pemimpin untuk mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, Saudara Hindus yang berbahagia,